Oke, selamat pagi. Kita mulai tema hari ini trading dengan RSI. Langsung ya, mana nih? Nah, RSI atau Relative Strength Index itu adalah indikator technical analysis yang tergabung di dalam atau dikelompokkan di dalam kelompok momentum indikator. Jadi ada dua secara umum, ada trend following indikator dan ada momentum indikator. RSI ini adalah atau dikelompokkan di dalam kelompok momentum indikator. Nah, RSI ini adalah hasil hitung dari rata-rata harga naik dibandingkan dengan rata-rata harga turun. Gampangnya harga yang naik dibandingkan dengan harga yang turun. Kalau ngomong candle-nya, candle hijau dibandingin dengan candle yang merah. Jadi di RSI juga ada, karena RSI ini osilator juga ya, jadi dia berosilasi bergerak dari batas bawah ke batas atasnya. Jadi ada batas bawah dan atasnya. Bawahnya 0, atasnya 100. Angka atau area antara 0 dan 30 biasa disebut area oversold. Angka area area antara 70 sampai 100 biasa disebut dengan area overbought. Dan biasanya di tengah juga ditambah garis bantu yaitu garis 50 supaya bisa terlihat dengan jelas area 50-nya di mana. Karena 50 ini adalah area pembatas ya, pemisah antara di atas 50 dan di bawah 50. Artinya apa? Jadi gini, karena RSI adalah hasil hitung dari rata-rata harga naik dibandingkan dengan rata-rata harga turun, maka jika RSI-nya itu angka di RSI itu ada di 50, jadi RSI-nya yang terakhir itu ada di 50, berarti saat itu harga naik dengan turunnya itu seimbang gitu ya. Jadi harga naik sebanding dengan harga yang turun. Tapi jika RSI-nya di atas 50 berarti lebih dominan harga yang naik dibandingkan dengan yang turun. Sebaliknya jika di bawah 50 berarti lebih dominan harga yang turun dibandingkan dengan harga yang naik. Dan periode RSI yang sering atau umumnya dipakai dan yang saya pakai juga adalah periode 14. Jadi misalnya RSI menunjukkan angka 70 atau RSI-nya di atas 70 gitu ya. Berarti saat itu selama 14 hari terakhir lah minimal eh, rata-rata harga naik atau harga yang naik itu jauh lebih dominan dibandingkan dengan harga yang turun atau 70% lebih dominan dibandingkan dengan harga yang turun. Dengan kata lain, lebih dari dua kali lipatnya dalam 14 hari itu harganya itu naik ya dibandingkan dengan yang turun. Sebaliknya, jika RSI-nya di bawah 30, maka karena 30% dominasi harga yang naik dibandingkan dengan yang turun, otomatis 70% sisanya adalah harga turun. Eh, jadi lebih dari dua kali lipat harga yang turun dibandingkan dengan harga yang naik. Jadi seperti itu. Jadi akan nanti akan Bapak Ibu temui jika lihat chart harga juga ya. Ketika RSI-nya ada di atas 70 seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu harganya akan bergerak bullish. Harganya sudah bullish maksudnya. Maksud saya sudah uptrend atau sudah bullish. Nah, seperti ini harga sudah bullish nih. Kalau RSI ada di atas 70, biasanya harga juga sudah bullish. Minimal selama pergerakan dalam jangka pendek ya. Tren jangka pendek itu berarti ya sekitaran minimal 2 pekan. Dan kalau di bawah 30, Bapak Ibu juga akan temui tren harganya sudah bearish biasanya. Seperti ini. Itu tren harga sudah bearish biasanya. Oh iya, sebentar. Nah, next. Mana? Oh, oke. Di dalam penggunaan RSI itu ada rules yang nggak tertulis di bukunya ya. Nggak akan pernah ketemu kalau cari buku eh, buku yang buku karangan Wilder. Nggak ada rules tertulis tentang ini. Tapi
Ini rules-nya. Yang pertama, ketika market bullish, RSI akan dominan di atas 50. Sudah jelas karena RSI itu adalah eh, hasil hitung dari perbandingan harga naik dengan harga turun. Jadi kalau di atas 50, jadi kalau harga bullish otomatis RSI-nya juga dominan di atas 50 karena dominan harga naik dibandingkan dengan harga turun. Terus juga sering ke atas 70. Jadi RSI akan sering atau beberapa kali lah ya masuk ke atas 70 atau masuk ke area overbought. Jadi ketika RSI masuk ke area overbought itu sebenarnya bukan sepenuhnya hal yang jelek ya. Itu bahkan bisa jadi tanda awal tren itu sudah berubah jadi bullish jika itu pertama kali RSI-nya masuk ke atas 70. Dan kalau sudah beberapa kali ya memang itu sudah bullish. Bahkan kalau anteng di atas 70, tren bullishnya kuat. Kemudian kalau RSI turun ke bawah 50 atau harga pasti terkoreksi kalau kejadiannya seperti itu, maka area 40, area RSI 40 itu sering jadi support. Sering jadi support. Dan nggak akan turun ke bawah 30. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu senengnya selama ini pakai RSI cari sinyal oversold baru eh, cari atau tunggu RSI-nya turun ke bawah 30 dulu ya. Cari sinyal oversold terus oversold-nya confirm, RSI-nya naik ke atas 30 baru beli. Kalau marketnya bullish nggak akan beli-beli karena ketika market itu bullish dan bullishnya masih relevan banget ya, masih intake, itu RSI nggak akan turun ke bawah 30. Kalau sampai RSI-nya turun ke bawah 30, berarti itu ada perubahan tren yang signifikan. Entah itu sideways dengan range yang sangat besar, atau sudah ada tren bearish yang sudah terbentuk. Minimal di tren jangka pendeknya mestinya sudah ada bearish. Kemudian ketika bearish itu sebaliknya. Jadi ketika bearish, RSI-nya akan dominan di atas 50. Kok di atas, di bawah 50, sorry. Ketika bearish RSI-nya dominan di bawah 50. Terus akan sering ke bawah 30. Jadi masuk ke area oversold, terus naik lagi gitu ya. Masuk lagi, bahkan kalau anteng di bawah oversold, di bawah 30 maksudnya di area oversold, itu bearish-nya kencang, kuat. Dan kalau RSI naik ke atas 50, seringnya area 60 sering jadi resisten. Maksudnya adalah area 40 jadi support, area 60 jadi resisten. Ini adalah ketika ketika market bearish dan RSI nyampai ke area 60 ya, seringnya juga di harga sudah sampai area-area resisten. Jadi hati-hati. Dan itu juga area resistennya bagi RSI juga. Terus nggak naik ke atas 70 karena trennya bearish. Dan kalau ternyata sampai naik ke atas 70, berarti sudah ada perubahan tren yang signifikan, entah itu sideways dengan range besar, minimal sudah bullish di tren jangka pendeknya. Dan kalau sideways, mondar-mandir aja tuh area 50 akan sering diseberangi ya. Terus area 60-nya jadi resisten jika naik ke atas 50, area 40-nya jadi support jika turun ke bawah 50. Itu kurang lebih ya, bisa lebih dikit ke atas 60, bisa turun dikit ke bawah 40. Tapi yang sering kejadian adalah hampir nggak pernah naik ke atas 70 dan hampir nggak pernah juga turun ke bawah 30. Jadi seolah-olah area oversold dan overbought-nya itu geser, menyempit gitu. Contohnya, contohnya, sebentar. Contohnya saya tunjukin ya. Misalnya saham ASI Astra Internasional. Nah, di pergerakan harga terakhir saham Astra dari awal 2023 itu bullish ya. Kita pasti sepakat karena swingnya juga higher low. Kemudian RSI-nya itu enggak turun ke RSI-nya masuk ke atas
ke atas 70, terus dominan di atas 50, kalaupun turun ke bawah 50 itu bentaran doang, terus naik lagi gitu ya. Terus beberapa kali naik ke atas 70, bahkan ini lebih lama. Yang paling kanan ini lebih lama di atas 70. Turun ke bawah 50-nya dikit. Dan seturun-turunnya ke bawah 50, nggak turun ke bawah 30. Terus lagi ada temennya tuh. Nah, auto juga ini kalau saya zoom out kelihatan sekali. Nah, ini bahkan sudah bullish sejak sejak ini ya, sejak 2022. Oke, 2022 ini awalnya masuk ke atas 70, kemudian turun sampai ke bawah 50, tapi nggak turun ke bawah 30 nih. Area 60-an masih jadi support. 60, 40, sorry. Nah, 40 masih jadi support. Jadi support. Terus ini juga jadi support. Nggak turun ke bawah 30, jadi support. Jadi support, ini juga jadi support. Dan sering sekali masuk atas ke atas 70 ke area overbought. Ini kondisi kalau lagi bullish. Sebaliknya kalau lagi bearish, bearish. Contoh inilah ya, Harum. Oke, Harum. Di layar ya, chart yang terlihat di layar itu kita pasti sepakat kalau itu bearish karena swingnya juga lower high lower low. Kemudian kondisi RSI-nya ketika bearish. Nah, ini pertamanya tuh sama tes bawah 30 ya. Kalau itu memang bearish, naik-naiknya dia ke atas 50, nggak naik ke atas 70, malah area 60-nya jadi resisten. Ini jadi resisten, ini jadi resisten. Nah, tujuannya apa kita tahu seperti ini adalah ketika misalnya nih ya, buy Harum di ya di sinilah, buy di harga berapa tuh? Misalnya kebeli Harum di sekitaran harga 1.600 atau 1000 ya 1.600 something. Kemudian harga lanjut naik dan RSI-nya nyampe area 60-an karena sebelumnya berangkat dari bawah 30, terus naik, harga naik, RSI juga naik sampai bikin ke atas 50 dan tes area 60. Itu warning, jadi siap-siap pasang trailing stop buat yang sudah floating profit dan stop loss bagi yang belum floating profit. Jadi kalau ada sinyal uh, rejection di harga itu buruan kabur. Terus juga nanti ada sinyal-sinyal yang mendukung sinyal rejection di harga dari RSI-nya. Seperti itu cara pakainya. Jadi ini juga turun ke bawah 30, naik lagi di area 60 juga. Ini ketemu resisten lagi harga. Area ya, resisten atau support itu kan area bukan satu titik. Kemudian turun ke bawah 30 lagi, naik. Ini bahkan nggak sampai ke atas 50. Nah, kondisi sekarang ini juga ini warning ya, hati-hati. Karena RSI, karena setelah harga rebound, misalnya beli tuh waktu naik ke atas 13.15 di 1.320 misalnya punya barang, harusnya harusnya sih sudah jualan karena ketika harga sudah naik dan ini adalah area resisten bekas support yang di breakdown juga, kemudian RSI-nya nyampe area 60 dan ada sinyal rejection di sini. Kemudian ada sinyal rejection candle eh, lower high lower low minimal di candle yang minimal ini jadi good rejection. Jadi turun ke bawah 14.50 harusnya sih sudah jualannya. Kalau MDKA ntar ya. MDKA sih belum. Sekilas belum. Tapi entar coba kita bahas di belakang. Terus kalau sideways
Nah, sideways misalnya contohnya kayak banking kali ya, BBNI. BBNI ini. Nah, selama 2023 bisa dibilang BBNI cenderung sideways. Range-nya ya inilah, ini bottom-nya, area bottom-nya ini area atasnya atau resistennya. Selama sideways, RSI akan lebih cenderung bergerak di range 60-40. Jarang sih ya turun ke bawah 30 atau naik ke atas 70. Nah, ini misalnya waktu dia turun ke area 40-an, ini 40 dan ini 60. Nah, turun ke area 40, harga juga sudah di area support, kemudian naik lagi. Bahkan yang kedua ini turun ke area 40, nggak turun ke bawah 30 malah dia. Terus harga juga sudah di turun dikit lah ya ke area 40 ya, nggak dikit banget sih. Turun tes 40 dan 40-nya masih berhasil jadi support poinnya itu. Nggak turun ke bawah 30. Ini juga harga sudah sampai di area support. Ketika naik pun, waktu RSI naik ke 60 ya, ini harga di resisten. Ini juga harga di resisten, belum berhasil breakout. Ini juga di tengah-tengah sih harganya. Nah, ini kalau naik lagi baru bagus. Kalau turun lagi, turun ke bawah 40, bahkan kalau misalnya RSI nyemplung ke bawah 30, nah itu BBNI mestinya sudah bearish kalau kejadiannya seperti itu. BTPS iya mirip-mirip Harum. Mirip-mirip Harum. Ntar ya, yang saham-saham di belakang kita bahas. Sekarang kita habisin dulu aja materinya. Terus next. Nah, sebenarnya kita pakai RSI itu umumnya orang pakai RSI itu kan ya cari sinyal oversold, sinyal overbought, terus cari sinyal divergence. Ada juga yang suka pakai RSI untuk identifikasi atau nemuin sinyal divergence, cari-cari sinyal divergence. Terus sinyal value swing, buat yang belum tahu sinyal value swing itu adalah zigzagnya RSI yang pertama kali bikin higher higher low ataupun lower high lower low. Jadi jadi kalau misalnya zigzag RSI-nya naik kayak gini, terus ada pertama kali bikin zigzag lower low, nah ini sinyal value swing. Terus kalau misal turun juga, terus pertama kali bikin higher low, nah ini sinyal value swing juga. Itu terus ada juga yang pakai RSI ditarik trend line-nya, kemudian ditunggu breakout-nya. Karena kalau breakout itu kasih tahu kita tanda awal perubahan tren. Ada teorinya namanya momentum discrepancy teori, tapi nggak perlu seribet itu. Yang penting kalau breakout trend line itu tanda awal perubahan tren. Nah, trend line-nya seperti apa yang diambil nanti ya. Ini contohnya satu-satu dibahas. Ada pertanyaan setting 14 itu artinya apa? Dan mengapa 14 kok nggak 20? Oke, 14 itu artinya 14 bar ke belakang. Dan karena umumnya kita pakai untuk nyaham itu chartnya di daily ya. Jadi 14 itu 14 hari ke belakang. Alasannya kenapa 14? Yang pertama, defaultnya dari Mbah Welder menyarankan 14 itu. Itu tentu dia sudah apa namanya? Riset lah ya. Kemudian yang kedua, 14 untuk menghitung RSI periode 14 hari itu butuh eh, butuh data 15 hari sejak tanggal nolnya ya, berarti 15 bar untuk menghitung RSI 14 periode 14 itu butuh 15 candle. Nah, 15 candle itu
Kalau 1 minggu 5 hari berarti 3 minggu, 3 pekan. Nah, itu sudah memenuhi kriteria untuk tren jangka pendek. Jadi saya pakai itu. Jadi minimal intinya di RSI itu kasih tahu saya informasi tentang momentum di tren jangka pendeknya seperti apa. Kalau intraday saya juga pakai periode 14 biar nggak ganti-ganti aja. Bisa sih ada yang pakai RSI periodenya diganti-ganti gitu ya. Misalnya Bapak Ibu seneng pakai RSI untuk cari sinyal overbought dan oversold ya. Nggak mau beli kalau RSI-nya nggak naik dari bawah 30 dan nggak mau jualan kalau RSI-nya nggak turun dari atas 30. Nah, itu bisa kecilin periode RSI-nya karena dengan mengecilkan periode RSI itu akan membuat RSI-nya lebih volatile dan akan membuat pergerakannya lebih sensitif terhadap pergerakan harga gitu. Tapi untuk saya 14 periode 14 ini sudah pas lah ya. Sudah pas dipakai dan enak, sudah nyaman gitu. Terus apa nih? Next. Nah, ini contohnya sinyal overbought yang confirm itu maksudnya sinyal overbought itu bukan ketika maksudnya yang confirm itu bukan ketika RSI-nya di atas 30. Ini bukan yang seperti ini. Tapi ketika RSI-nya sudah turun ke bawah 30. Nah, ini ya naik ke atas ke 30, 70 sorry. Ketika RSI-nya naik ke atas 70 itu cuman mengindikasikan oh RSI-nya masuk area overbought. Terus berarti pergerakan harga dalam jangka pendeknya ya berarti ada pergerakan harga naik yang signifikan gitu. Kalau turun lagi ke bawah 70 itu berarti ada sinyal overbought yang confirm. Ini juga ya itu ya yang ditunjuk panah inilah ya. Bukan ketika RSI-nya di atas 70, tapi ketika sudah turun lagi ke bawah 70 baru turun gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu selama ini masih pakai indikator RSI untuk cari sinyal beli, sinyal jual dengan cara Bapak Ibu akan jualan ketika RSI-nya di atas 70, itu salah. Karena ketika RSI masuk ke atas 70, itu belum tentu di situ adalah puncaknya. Tapi ketika RSI-nya turun ke bawah 70, nah kemungkinan besar itu kemungkinan sudah lebih besar di area situ adalah puncaknya. Makanya sinyal sell-nya untuk sinyal overbought adalah ketika RSI-nya turun ke bawah 70. Ada pertanyaan kapan kita buy dengan RSI yang dipakai untuk saham uptrend? Ntar ada contohnya. Kemudian overbought udah, terus oversold. Untuk oversold juga. Untuk oversold itu bukan ketika RSI-nya turun di bawah 30 seperti ini. Ini bukan sinyal oversold confirm. Sinyal oversold confirmnya itu ini bukan yang ini. Ketika RSI-nya sudah naik lagi ke atas 30. Dan untuk Bapak Ibu yang senang pakai sinyal beli, senang beli saham, senang pakai RSI, senang pakai sinyal overbought sebagai sinyal beli. Nah, itulah maksudnya ya. Senang pakai RSI, senang pakai sinyal overbought di RSI sebagai sinyal beli. Syaratnya pertama, harga harus di area support. Jadi kalau yang di ini saya tunjuk ya, saya tunjuk silang nih X. Itu sebaiknya jangan diambil karena ketika muncul sinyal oversold, confirm RSI-nya naik ke atas 30 lagi, harganya belum di area support, sedangkan supportnya di area 10.100 something lah. Nah, yang di sebelah kanan ini itu bisa diambil karena harganya sudah di area support. Yang kedua, price action-nya atau candle-nya cari strong rejection. Kalau kadang ada ketika RSI-nya naik ke atas 30 itu
ada rejection di harga, tapi nggak menunjukkan itu strong rejection, minimal good rejection lah. Ini yang di sebelah kiri yang ada tanda X-nya ini strong rejection, tapi karena bukan di area support, jadi lebih baik nggak diambil. Dan yang di sebelah kanan ini good rejection. eh Kalau nggak kelihatan saya giniin, cuma toeng. Nah, candlenya yang kemarin Sabtu kemarin ikut zoomnya Mas Bern mestinya paham ya. Candle yang ini kok warna merah. Candle yang ada di dalam kotak biru itu kan inside bar, berarti digabung. Digabung dia open di atas sini, tutupnya di bawah sini. Kemudian ini ada selanjutnya ada candle yang breakout inside bar. Berarti kalau candle di dalam kotak digabung dengan candle yang di luar kotak sebelah kanannya itu higher low. Dan penutupan candle yang hijau ini yang break inside bar ini sudah tutup di atas midpoint dari candle yang sebelah kirinya inside bar. Jadi itu terhitung good rejection. Strategi belinya ya buy break high candle yang itu ya, buy break candle yang ini. Nah, seperti itu cut loss-nya di bawah. Dan didukung juga sinyal sinyal oversold confirm di area support. Seperti itu caranya. Cuman FYI, saya jarang sih pakai sinyal oversold sebagai sinyal beli karena karena apa namanya? Saya lebih suka yang follow trend dan jarang sekali ketemu saham-saham yang apa namanya? Jarang sekali lihat kondisi seperti ini kalau kita misalnya explore kategorinya itu yang cari yang uptrend gitu ya. Ada pertanyaan? Bentar. Screen-nya diem aja. Masa diem aja ya? Hmm, bentar ya. Screen saya diem. Oh, gambarnya belum sesuai. Oke. Kalau sekarang apakah gambarnya berada di posisi sinyal oversold confirm ya? Bener ya? Oke. Oke lah. Saya ulas dikit lagi. Saya ulas lagi dikit sambil baca pertanyaan. Apakah RSI sama dengan indikator W%, William persen ya? Beda anu apa? Beda yang dihitung. Dan saya belum pelajari indikator William persen. Terus untuk entry apakah efektif masuknya saat sinyal RSI cross? Cross maksudnya ketika naik ke atas 30 gitu. Kalau itu syaratnya tadi ya, untuk Bapak Ibu yang suka pakai RSI, ambil sinyal oversold confirmnya jadi sinyal beli, syaratnya harga harus di area support. Yang di sebelah ini saya tunjuk lingkaran ini ada sinyal oversold juga setelah turun ke bawah 30 RSI-nya naik. Tapi harganya nggak di area support. Supportnya di sekitar 10.100 something ini ya. Nah, sedangkan yang di kanan, yang di kanan ini ada sinyal good rejection dari candle plus RSI-nya on confirm oversold naik ke atas 30 lagi.
dan berada di area support. Nah, ini bisa diambil. Begitu. Itu untuk memperkecil resiko false sinyal oversold untuk sinyal beli. Terus, nah lingkaran-lingkaran saya sekarang jelas ya, yang saya bunder-bunderin itu ya, yang saya lingkar-lingkarin udah kelihatan sesuai kan. Oh, tadi screen-nya masih BNI, oke. Oke, nah ada pertanyaan lagi. Untuk saham yang uptrend menyentuh RSI 70 dulu dan berhasil bertahan di atas RSI 30, Kak. Biasanya kalau uptrend seperti itu. Tapi akan ada banyak kondisi. Poinnya adalah ketika RSI-nya itu naik ke atas 70, itu biasanya tren harga sudah uptrend dan nggak akan turun ke bawah 30, dan Bapak Ibu nggak perlu tunggu RSI-nya turun ke bawah 50 dulu tapi nggak ke bawah 30 untuk beli. Selama di situ koreksinya masih oke, masih wajar, kemudian ada strong rejection di area-area support terdekatnya dan RSI-nya masih memenuhi kriteria bullish, masih oke, masih bisa dipakai. Jadi nggak harus RSI-nya tunggu di bawah 50 ya. RSI turun ke bawah 50 itu di harga pasti sudah turun agak dalam dibandingkan dengan swing naik yang terjadi terakhir. Tapi kalau RSI-nya masih anteng di atas 50, koreksinya mestinya dikit-dikit aja. Terus, apakah RSI lebih cocok untuk trader yang buy on weakness atau buy on support? Cocok iya, tapi juga buat yang follow the trend buy on breakout juga cocok. Saya biasanya juga pakai RSI untuk buy on breakout, bisa, nggak apa-apa. Diikuti divergent mungkin pas untuk entry, iya. Karena sinyal yang sinyal-sinyal RSI yang tadi dibahas di awal seperti seperti mana ya? Yang ada di sini. Nah, ini nggak hanya bisa muncul cuman satu sinyal. Sinyal yang ada di sini, sinyal overbought, oversold, over overbought atau oversold maksudnya. Kemudian divergent, kemudian value swing. Itu bisa muncul sekaligus tiga-tiganya secara berurutan, atau muncul salah dua atau juga salah satu, bisa aja. Yang jelas ketika muncul lebih dari satu sinyal itu berarti pelemahan trennya sudah makin besar, dan sinyal ini sebenarnya menunjukkan pelemahan momentum di dalam tren. Jadi ketika makin banyak sinyal ini yang keluar berturut-turut misalnya, berarti pelemahan trennya semakin besar. Terus ya, tadi nyampe mana ya? Breakout trendline, ntar diurut, sekarang baru sampai oversold ya. Oversold udah. Terus ini apa? Bullish divergence. Bullish divergence di sini yang saya bahas adalah yang reguler ya, bukan yang hidden divergence. Yang regular divergence karena saya ingin menekankan pelemahan momentum di dalam trennya. Nah, sinyal bullish divergence itu terjadi atau terbentuk ketika RSI RSI harga bikin swing lower low, tapi RSI bikin swing higher low. Nah, ini sinyal bullish divergence. Ini juga. Ini harganya bikin lower low, RSI-nya bikin higher low. Nah, ada yang notice nggak bedanya divergence yang kebentuk di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan? Kenapa yang di sebelah kiri naiknya terbatas, nggak sampai kenceng, naik terus itu. Yang di sebelah kanan naiknya cukup signifikan, signifikan sekali malah gitu. Ada yang notice bedanya? Bedanya itu pertama, divergence yang di sebelah kiri
ketika dia naik, ini rejection-nya bagus ya. Ini rejection-nya terhitung kuat lah, rejection yang kuat. Nah, cuman setelah itu dia naik, nggak breakout neckline. Jadi area penting di area di sinyal divergence itu juga neckline-nya. Terus ada pertanyaan kenapa RSI bukan stokastik? Ya karena yang saya pakai RSI. RSI dan stokastik itu beda yang dihitung. Terus yang di sebelah kiri, kenapa dia bisa lanjut naiknya? Yang pertama, setelah dia ada rejection yang cukup bagus juga di sini. Terus setelah itu dia berhasil breakout neckline. Bahkan dites, breakout neckline, dites, kemudian lanjut naik. Yang di sini neckline-nya nggak berhasil di breakout. Jadi cara entry dengan sinyal divergence yang pertama, cari neckline-nya dulu, boleh tunggu breakout dulu, baru baru cari posisi atau cari strategi tradingnya ya. Idealnya sih setelah tes neckline baru cari strategi tradingnya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah lebar swing low ke swing low berikutnya. Ya, ada yang notice nggak ini? Lebar swing low ke swing low berikutnya. Yang di sebelah kiri itu lebih panjang dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu ketemu sinyal divergence berturut-turut, makin kecil sinyal divergence-nya atau jaraknya ya, makin sempit, makin sempit, makin sempit, itu akan memperbesar peluang dia jadi sinyal bullish reversal. Jadi ketika tren turun kayak gini, pertama ada sinyal bullish divergence, terus nggak berhasil, agak agak lebar lah ya. Terus kemudian kalau ragu mau ambil di bawah, ya udah tungguin breakout neckline. Ternyata bener nggak breakout neckline. Terus muncul lagi nih, jaraknya lebih sempit dari yang sebelumnya. Bahkan muncul eh, berkali-kali terus ada sinyal rejection yang bagus dan itu bisa diambil. Biasanya yang sinyal divergence yang jarak antar swingnya itu nggak terlalu panjang, itu bisa diambil bahkan sebelum ini ya, sebelum dia breakout. Dan kalaupun nunggu breakout ke neckline, jarak antara swing low terakhir ke neckline-nya itu biasanya juga nggak terlalu panjang. Jadi akan lebih enak dibikin strategi tradingnya. Terus next, mana nih? Loh, kok kayak iso? Oh, escape. Ini dia sinyal bearish divergence. Sama sih ya, cuma dibalik aja posisinya di atas. Jadi sinyal bearish divergence ini kebentuk ketika ketika RSI bikin swing lower high, harganya higher high. Harganya dulu lah, harganya bikin puncak yang lebih tinggi. Higher high, RSI-nya lower high. Ini sinyal bearish divergence pertama. Bisa muncul beberapa kali juga. Ini juga ini higher high lagi. Yang ini bikin lower high. Dua kali. Nah, perbedaannya yang di sebelah paling kiri dengan yang sebelah kanannya. Sebelah kiri dia nggak breakdown neckline, sebelah kanan dia breakdown neckline. Tapi ada beda juga setelah breakdown neckline dia turunnya segini. Ini yang paling kanan nih, yang di atas ya paling atas. Setelah breakdown neckline dia turunnya lebih banyak, bahkan bisa lebih banyak. Koreksi tes neckline turun lagi lebih banyak. Sama dia bikin harga swing harganya higher high. Ini lower high. Yang ini bikin higher high lagi. Yang ini bikin lower high. Nah, kejadiannya sama. Jarak antar swingnya yang saya lingkari ini lebih pendek dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Ini segini, ini cuma seuprit.
Nah, kelihatan ya, kalau jarak antar swingnya itu pendek, biasanya jarak swing terakhir ke atau puncak ke neckline-nya itu nggak terlalu panjang. Jadi kalau mau entry tunggu breakdown neckline, itu strateginya atau stop loss-nya nggak terlalu lebar. Jadi masih enak untuk dibikin strategi. Beda dengan yang di sebelah kiri ini. Kalau misalnya entry tunggu breakdown neckline, ya lebar. Stop loss-nya di atas ini ya lebar banget, sedangkan targetnya paling logis adalah di area-area support terdekat. Support terdekatnya ya di neckline yang nggak di breakdown sebelumnya. Itu nggak masuk, nggak masuk sih strateginya ya. Jauh lebih besar si stop loss-nya daripada targetnya atau peluang penurunannya. Sedangkan yang di sebelah kiri beda. Yang di sebelah kiri enak banget dipakai untuk strategi trading. Oke ya. Sekarang jadi tahu mana sinyal divergence yang harus lebih aware dan mana sinyal divergence yang ya paling cuman koreksi gitu. Karena gini Bapak Ibu, sinyal divergence itu nggak selalu akan jadi sinyal reversal ya, sinyal bullish divergence terutama, nggak selalu akan jadi sinyal bearish reversal. Karena muncul sinyal divergence atau muncul sinyal bullish divergence berarti marketnya lagi bullish. Dan kalau Bapak Ibu lagi punya barang, pegang barang, marketnya lagi bullish, trennya lagi naik, ya ngapain dijual buru-buru. Kalau untuk take profit nanti buyback, oke, nggak apa-apa untuk trading. Tapi kalau untuk yang pegang dan nggak sanggup, nggak punya banyak waktu untuk awasi, itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan kalau muncul sinyal bearish divergence di tren bullish, apalagi baru pertama kali muncul dan jaraknya cukup lebar, jarak antar swingnya cukup lebar. Itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Ada pertanyaan lagi? Ada nggak ya? Belum. Oke, saya lanjut ya. Bis divergence, value swing. Value swing yang tadi sempat saya singgung di awal, itu adalah ketika RSI-nya bikin zigzag lower low pertama kali atau higher low pertama kali. Jadi, jadi begini. Nah, ini kan RSI-nya naik ya, naik, naik gitu kan. Terus di sini dia pertama kali bikin zigzag lower high dan lower low. Nah, ini sinyal value swing. Itu juga termasuk sinyal pelemahan momentum di dalam trennya. Jadi ada tren-tren tren bullishnya mengalami pelemahan gitu ya. Kalau mau take profit silahkan. Kalau mau untuk open short sell misalnya, ketika muncul sinyal zigzag lower low di atas pertama kali, ketika muncul sinyal itu mau short sell misalnya di gold gitu atau di forex gitu, pastikan trennya juga lagi bearish. Jangan melawan tren ini. Kalau kejadian di sini, ini kan kejadiannya di atas 70. Nah, ini sinyal untuk take profit aja, bukan untuk sinyal open posisi baru. Anggap aja ini bukan saham misalnya kayak gitu ya. Terus turun ya. Turun zigzagnya lower low, turun gitu. Nah, di sini pertama kali muncul zigzag higher high dan higher low. Muncul pertama kali zigzag higher high dan higher low itu juga sinyal eh, pelemahan dari penurunan yang sedang terjadi. Dan ini bisa dipakai untuk sinyal entry. Kenapa? Karena ingat yang rules RSI di awal tadi, kalau bullish, kalau itu marketnya memang bullish, RSI-nya dominan di atas 50. Terus sering masuk ke atas 70. Ini masuk ke atas 70 ya. Udah masuk ke atas 70. Terus kalaupun turun ke bawah 50, nggak turun ke bawah 30, dan area 40-nya sering jadi support. Ini di area 40-an, saya lupa kasih garisnya. Ini di area 40-an, dia rebound, ada sinyal area high low.
Satu lagi, cari sinyal eh, minimal good rejection di candlenya. Jadi itu urutannya. Jadi pastikan trennya sedang bullish, kemudian RSI-nya berarti kalau turun ke bawah 50 berarti nggak sampai ke bawah 30 ya. Terus zigzag higher low-nya juga mendukung sinyal good rejection minimal di candlenya. Nah, misalnya ini, sinyal candle yang saya lingkari ini kan inside bar ya. Inside bar, kok merah ya? Ntar hapus dulu. Nah, yang saya lingkari ini kan inside bar. Oke, inside bar berarti candlenya digabung ya, jadi satu, melebur. Berarti dia open di atas ini, tutupnya di sini. Oke, berarti menghasilkan candle dengan buntut bawah yang lumayan panjang dibandingkan dengan bodinya. Kemudian, selanjutnya, ini ada candle yang higher low, candle kecil. Nah, itu. Cuman, candle ini tutupannya nggak di midpoint dari candle sebelum inside bar. Jadi ini rejection-nya terhitung lemah meskipun apa namanya? Meskipun di awalnya kalau ini candle digabung, ini hasilnya jadi candle dengan buntut bawah yang cukup panjang. Kemudian berikutnya di sini ada saya lingkari dulu inside bar lagi. Nah, berarti dia candlenya jadi open di sini, close-nya di sini. Oke, candle yang sebelum inside bar yang merah ini ya. Terus candle sebelah kanan inside bar-nya yang dilingkari itu, dia breakout inside bar sekaligus tutup di atas high candle yang sebelum inside bar. Ini strong rejection. Strong rejection ini sinyal yang bagus. Strateginya tinggal buy if break high ini, cut loss di bawah sini, BIP ini. Nah, targetnya ya 2 kali lipatnya stop loss boleh. Ketika harga sampai di naik floating profit 1 kali lebar stop lossnya, boleh stop lossnya digeser gitu nggak apa-apa. Nah, seperti itu cara pakainya. Ada pertanyaan? Terus ini sinyal apa ya? Nah, ini sinyal sinyal value swing juga, tapi di tren turun. Nah, kalau di tren turun itu pastikan Bapak Ibu kalau misalnya lagi pegang barang siap-siap take profit kalau muncul sinyal value swing di tren turun. Tanda-tanda atau ciri-cirinya itu biasanya RSI-nya pernah turun ke bawah 30 ya. Terus waktu naik ke atas 50 dia nggak nggak naik ke atas 70, terus bikin zigzag lower high lower low. Kalau pegang barang misalnya beli waktu harga naik di atas ini ya, floating profit, terus harga turun, kemudian harga turun di sini waktu RSI-nya bikin zigzag lower high lower low. Take profit aja nggak apa-apa, karena trennya memang lagi turun. Terus ini lagi naik ya, harga terkoreksi dikit, terus zigzag lower high lower low. Nah, atau bisa digunakan untuk entry sinyal buat yang mau nge-short, short misalnya gold atau forex, yang posisi EOD ntar. Sebut aja sahamnya apa ya kalau misalnya posisi EOD, kadang saya suka lupa. Tadi ada yang minta dibahas Harum sama apa ya di atas MDKA. Ntar ya. Terus ini juga ini sinyal higher low. Setelah turun bikin zigzag higher low. Bikin zigzag higher low, harganya rebound lagi. Tapi ingat ketika di market bearish, hati-hati hati-hati ketika hati-hati kalau sudah naik dan RSI-nya sampai area 60-an atau sebelum sampai 60 sudah bikin zigzag lower high lower low.
dan ini ada sinyal rejection. Nah, itu sinyal sell. Terus, oh ini EOD ini harum ya. Ini harum EOD nih. Ya ini harusnya sih sudah take profit. Karena sebelumnya sih pernah diajakin beli, saya ingat waktu naik ke atas candle ini ya. Di candle, lah candle itu belinya. Terus naik. Waktu di atas ini juga saya ingat juga pernah ajakin take profit juga karena waktu ini ini sinyal rejection yang minimal good rejection lah ini. Ini good rejection dan turun ke bawah panah ini itu sinyal take profit dan harusnya sudah cukup beli di yang candle hijau ini take profit di sini ketika marketnya lagi bearish. Terus terus. Nah, ini yang breakout trend line nih. Ini yang breakout trend line. Nah, ada cara tarik garisnya. Caranya gampang. Tarik garisnya pertama seperti yang dijelaskan Mas Bern di minggu kemarin, ambil sisi terluarnya. Cuman ini saya langsung kasih prakteknya aja di AMI Broker ya. Tadi saham apa tadi PTBA ya. Nah, PTBA di Oke, misalnya nih, misal misalnya harganya lagi di sini. Oh, mana Pak replay? Nah, misalnya harga lagi seperti ini. Oke, harga lagi seperti ini. Ambil titik terluarnya itu maksudnya yang di sini ketika dia di bawah 30 tuh sampai di sini. Oke. Tapi ternyata kan dia nggak turun lagi tuh. RSI-nya nggak turun lagi. Ganti merah. Terus lanjut naik sampai naik ke atas 70. Nah, berarti titik ini udah jangan dipakai lagi yang tadi dipakai nih, yang tadi digunakan titik yang ini, yang saya lingkari ya, itu jangan dipakai lagi. Hapus aja garisnya nggak apa-apa. Gitu. Karena nanti pakai titik RSI atau titik swing low ketika RSI-nya turun dari bawah 70. Nah, maksudnya gini, itu nah, nah itu baru turun dari atas 70 ya, baru turun terus naik lagi. Oh, sebentar. Ada paket, bentar. Oke, balik lagi. Ada paket tadi, sorry. Tanya mana ya? Nah, nih. Dia dia bikin sampai dia bikin swing. Nah, begini kan. Nah, jadi yang dipakai, nah ini kan udah naik lagi kayak gini nih. Yang dipakai itu adalah pertama titiknya yang pertama titik ini, kedua titik swing low setelah dia turun dari atas 70 yang ini.
Pakailah yang ini. Itulah titik terluarnya. Nah, kemudian terus ketika nanti RSI-nya jeblok ke bawah trendline, ini kan belum jeblok nih, belum jeblok, dibiarin nggak apa-apa. Nah, ini kan masuk ke atas 70 lagi nih. Ini nanti jadi titik baru nanti ketika swingnya geser eh, apa namanya? Bikin swing low baru setelah RSI-nya turun ke bawah 70 itu jadi titik baru lagi. Jadi titik yang ini, titik yang ini itu udah nggak dipakai lagi. Ini dihapus. Mana hapusnya? Hapus saja. Oke, oke. Itu mulai naik, 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 naik. Lah, ini kan turun kan? Saya zoom out lah. Bentar. Belum tak tandain ini. Nah, ini kan swingnya ya. Swingnya, ayolah, mana tadi ya? Nah, ini kan sempat masuk ke atas 70 lagi, terus turun lagi ya. Mana sih? Oke, kira-kira di situlah. Ini, garisin aja di sini. Ini kalau RSI-nya jebol trendline, begini, itu tanda awal si trennya, tren jangka panjang terutama, yang mayor, itu ada perubahan. Nah, ini kan karena dia turun lagi ke bawah, bawah 70 terus bikin low di sini. Ini digeser sini nggak apa-apa. Kalau itu di breakdown lagi ya jadi bearish itu. Nah, ini terakhir situ. Nggak naik ke atas 70 lagi, berarti tetap di situ ya titiknya. Belum, 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 belum. Tuh. Jadi ketika harusnya sih ya yang lagi pegang PTBA ketika tahu situasinya seperti ini situasi yang harusnya cari titik exit. Poinnya itu. Yang terutama buat yang nggak berminat ambil dividen kayak atau simpan jangka panjang 50 tahun ke depan kayak gitu. Sebenarnya simpan jangka panjang lah ya pokoknya. Dan ada juga yang tarik tren lainnya itu, ini mana ya hapusnya? Ada juga yang tarik tren lainnya itu dalam satu ayunan ya, satu apa ya, satu swing. Misalnya ini, misalnya, nah, misalnya ini bisa ditarik trend line sama ambil titik terluarnya aja, ambil titik terluarnya aja. Ini ya, mana tadi? Nah, ambil titik terluarnya, ditarik trend line. Syaratnya ini bisa dilakukan penarikan yang kayak gini. Syaratnya yang pertama trennya masih bullish dan situasi RSI-nya masih di dalam rules yang bullish tadi. Ini kan masuk ke atas 70 terus turun lagi dan selama turun ke bawah 50 nggak turun ke bawah 30 terus naik lagi. Nah, tujuannya kita mau cari sinyal-sinyal bullish reversal setelah terkoreksi. Artinya ya trennya udah bullish. Begitu. Dan belinya sama, cari aja apa namanya? Carinya gini, setelah setelah breakout terus dia nggak turun lagi ya, nggak turun lagi ke tren lainnya ya. Breakout dan lanjut naik, breakout lanjut naik plus sinyal strong rejection jelas tentunya. Strong rejectionnya kan di sini tadi ya, di yang
Lah, ini dia strong rejection-nya. Eh, oh ini. Ini dia. Itu strong rejection-nya. Diambil. Strateginya buy if break 2760, stop loss di bawah 2520. Nah, seperti itulah pokoknya. Ada pertanyaan dulu. Telkom, nah, Aces. Tren masih bullish itu kriterianya apa? Tren masih bullish kalau harganya jelas swingnya masih konsisten lower high lower low. Belum ada swing lower high lower low, higher high dan higher low. Belum ada swing lower high dan lower low. Kemudian kalau dari situasi RSI-nya itu, bentar ya, mana tadi? Hmm, itu, nah ini dia. Kalau dari situasi RSI-nya, kalau bullish, ketika market bullish, RSI-nya cenderung atau dominan di atas 50. Terus sering atau ya naik ke atas 70 lah. Jadi kalau RSI naik ke atas 70 itu bukan sinyal jelek ya, nggak selalu jadi sinyal sell karena itu tanda kalau kalau harga telah naik cukup signifikan dan bisa saja sudah ada tren bullish yang sudah terbentuk. Terus ketika harga terkoreksi dan RSI turun ke bawah 50, 40-nya biasanya jadi support dan poinnya adalah nggak masuk ke bawah 30. Jika tren candle bullish, apakah ketika koreksi RSI cenderung ikut turun? Iya, pasti. Pasti. Kalau apa namanya? Marketnya lagi bullish, bullish ya harganya lagi naik, 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 naik gitu. Kemudian harganya terkoreksi. RSI-nya juga akan ikut terkoreksi. Lawang RSI itu modal perhitungannya adalah closing price. Jadi ya pasti ikut ikut turun. Cuman seturun apa dia? Itu poinnya. Ketika RSI-nya ikut turun dan masih bertahan di atas 50 itu juga harganya pasti koreksinya dikit-dikit aja nggak banyak. Tapi kalau koreksi dan sampai bikin RSI-nya turun ke bawah 50 itu mestinya koreksinya cukup dalam dari swing dari satu tarikan naik yang sebelumnya. Saya kasih contoh aja lah ya. Saya kasih contoh tadi pertama-tama tadi ada yang sempat sebut saham apa ya, MDKA ya. Ada yang sempat sebut saham MDKA. Oke. Waktu kondisi bullish. Nah, ini dia. Saya giniin aja. Nah, ketika bullish, RSI-nya akan cenderung di atas 50. Oke, di atas 50 terus juga naik ke atas 70, naik ke atas 70, dominan di atas 50. Kalaupun turun ke bawah 50 paling ya sebentar aja. Dan juga kalaupun turunnya lebih banyak ke bawah 50, maksudnya turun lebih dalam maksudnya, itu juga nggak masuk ke bawah 30. Dan kalau koreksinya itu ya sampai 5 di range 50 sampai 70, itu koreksinya nggak banyak. Ini misalnya ini ya koreksi ini. Ini koreksinya nggak banyak loh, cuman sampai lah segini. Beda cerita dengan yang sampai RSI-nya segini. Ini koreksinya, nah dibandingkan dengan swing tarikan naik sebelumnya, cukup banyak. Begitu. Ini naik ya, terus koreksi. RSI-nya terkoreksi dan nggak turun ke bawah 50 tuh, masih di atas 50. Koreksinya cuma segini aja, nggak banyak. Beda cerita dengan waktu ini naik, terus RSI-nya turun, harganya koreksi sampai bikin RSI-nya turun ke bawah 50 segini. Tuh, koreksinya lumayan dalam dibandingkan dengan swing naik terakhir.
Jelas ya? Apakah trading ID yang dikirim tiap hari menggunakan RSI ya? Iya juga. Candle, candle bullish, apakah ketika koreksi kita cenderung ikut? Oh ya, koreksinya sampai sentuh berapa? Kalau kita lihat cuman di RSI-nya tok, ini gini caranya. Oh, ada lagi. RSI lebih cocok dipakai untuk tren bullish. Kalau udah bisa pakainya, mau market lagi trending atau sideways, pasti ketemu sinyalnya. Tapi kalau belum terbiasa pakainya, hafalin rules-nya dulu aja. Terus latihan cari mana yang dimaksud oleh si rules itu. Kalau udah ketemu, rules-nya hafal, akan enak ngikutinnya. Karena misalnya nih ya, misalnya Bapak Ibu senengannya pakai RSI itu tradingnya. Terus punya barang, beli, terus harganya naik, terus RSI-nya naik ke atas 70. Kemudian eh, turun lagi ke bawah 70 seperti ini ya. Kok hijau? Nanti warna apa ya? Hijau aja. Nah, seperti yang saya urak-urak ini ya. Itu memang sinyal sinyal pelemahan dari pergerakan naik yang terakhir terjadi. Dan mau take profit silakan. Tapi kalau untuk sinyal open sell baru, terutama buat yang trading forex atau gold, itu enggak. Karena trennya masih bullish, masih RSI-nya masih nunjukin juga kriteria si bullish. Nah, terus kan tadi sempat bahas ditarik trendline, tarik trendline, mau tarik yang mana tadi ini, tarik trendline, terus ini ditarik gini yang terluar ya. Setelah breakout nggak masuk trend lagi, terus lanjut naik. Lanjut naik itu bisa jadi dia breakout dan lanjut bablas naik, atau breakout kemudian bikin zigzag higher high dan higher low. Itu bisa jadi sinyal beli lagi. Terus kemudian kalaupun turun seperti ini, kalaupun harganya terkoreksi gitu ya, RSI-nya turun ke bawah 50, terus Bapak Ibu misalnya biasanya pakai RSI mau cari sinyal oversold, mau buat belinya. Ya nggak akan ketemu kalau memang trennya lagi bullish. Karena RSI-nya akan kemungkinan kecil turun ke bawah 30 ketika marketnya memang lagi bullish. Apakah nanti ada YouTube-nya? Iya. Ya memang harus tonton ulang dan harus latihan juga. Terus tadi saham MDKA. Mau bahas apanya ya tadi ya? Lupa saya. MDKA ya ini muncul sinyal oversold. Terus eh, kemungkinan, nah iya saya lupa sebut tadi. Kalau Bapak Ibu ambil peluang dari sinyal oversold terus kayak gini dibeli gitu ya. Yang pertama, anggaplah kenaikannya itu sebagai technical rebound karena pasti trennya sudah bearish duluan. Ini kan MDK udah bearish nih. Dari awal 2023 sampai sekarang kan bearish. Nggak ada orang bilang dari puncak yang di 2023 awal puncak 4950 harga di sekarang di 3000-an itu ngomong bullish sih nggak ada ya. Itu mestinya bearish. Nah, kemudian ada sinyal rebound. Sinyal reboundnya bagus. Bagus ini sinyal reboundnya. Ini ada mau dibilang triple bottom boleh, mau dibilang ya pokoknya kembar-kembar gini double bottom boleh. Yang penting ini rebound dari area support 2870, neckline-nya di sini 3140, 3170. Nah, ini sedang berusaha breakout. Kemudian kemarin rejection-nya eh rejection-nya cukup bagus dan didukung oleh si RSI-nya
naik ke atas 7, naik ke atas 30 ada sinyal oversold. Ini bisa diambil, strateginya ya gampang, cut loss-nya di bawah 2870 lah. Targetnya selebar sideways ini bisa, atau mau ambil area gap ini target pertamanya ya, area-area 3,5-an lah kali. Area target pertamanya situ. Oh, ada RSI yang, oh bentar-bentar. PP BPTN terlalu cepat. Bentar ya, BPTN. TP BPTN terlalu cepat karena kalau pas RS ini, coba kita lihat. Kalau kalau dilihat BPTN ini dia baru, coba sih kita zoom out lagi ya. Nah, di atas 70-nya kan yang ini, yang di sini, kemudian titik terluarnya lagi di sini. Nah, kalau kalau kemarin TP sih hitungannya bukan terlalu cepat juga karena memang belum belum jadi belum trennya belum bullish-bullish amat juga. Cuman memang menuju bullish lah, ini bisa dibilang kayak gitulah ya. Menuju bullish. Selama nggak nggak balik ke bawah lagi jelas sih. Kalau dibilang kecepatan sih enggak juga, karena ini juga area resisten dan masih belum berhasil di breakout. Kemarin lower high lower low, cuman hitungannya masih weak rejection ya. Jadi peluang untuk breakout area 3140-nya masih masih bisa jadi lebih besar. Ya kalau breakout dibeli lagi silakan. Kalau ini didukung RSI-nya breakout trendline yang dibikin ini, ya itu jadi sinyal awal perubahan tren di tren yang gede, malah malah enak. Terus ada RSI indikator yang pakai dua line. Cara interpretasinya gimana? Pakai dua line itu biasanya line yang lainnya itu adalah moving average. Biasanya seperti itu. Kalau saya misalnya mau pakai dua line ya, satu RSI, satu moving average. Moving average pakainya ya sama kayak harga. Kalau RSI-nya di atas moving average berarti peluang apa namanya? Peluangnya jadi enak gitu ya. Maksudnya peluang naiknya enak. Bisa bisa dijadikan sinyal beli juga kalau misalnya zigzag-zigzagnya masih tetap di atas moving average. Kapan-kapan lah itu dibahas. Atau cobalah, bisa nggak ya ini? Oh bisa sih. Saya biasanya maksud mungkin maksudnya sinyal lain, eh sinyal lain, sinyal lain yang sinyal lain yang mana? Oh ya, ya sinyal lain itu biasanya moving average juga. Bahan bakunya moving average maksudnya, gitu. Nah, mana tadi ya? EMA, saya biasanya pakai EMA ya. Nah ini saya pakai EMA aja. EMA kalau di RSI biasanya saya pakai EMA-nya 9. Nah misalnya kayak gitu. Kayak gini aja nih zigzagnya higher low di atas EMA, EMA-nya nanjak, itu sinyal beli. Tuh sinyal beli crossing ke bawah. EMA diikuti dengan strong atau minimal good rejection, itu sinyal sell. Sesimpel itu. Ya memang akan membuat mungkin jadi lebih mudah dibacanya, tapi saya nggak mau jelasin itu dulu karena saya mau jelasin pokoknya mana ya. Nah, yes. Apakah kondisinya sama dengan BTPS? BTPS, BTPS. Coba kita lihat. Saya lebih suka BTPS. Saya lebih suka BTPS karena kita hubungkan titik terluarnya ya di RSI-nya ini ya. Ini lu breakout lu. Ini tanda, ini juga ada sinyal bullish divergence lu dua kali lu. Satu, terus ini yang kedua. Ya harganya juga kan ini.
Iya. Nah, saya lebih suka BTPS sih, jujur saya lebih suka BTPS dan tinggal ya kalau sudah ada posisi tergantung tujuan belinya ya. Kalau untuk trading jangka pendek, eh, trading jangka pendek ini masih memungkinkan ngayun ke bawah lagi. Mungkin tes area-area apa area-area support ini kemungkinan area-area 2080-an ini ya 2070-an mungkin tes ke situ lagi. Tapi akan lebih menyenangkan kalau naik ke atas 2200 dulu dan tes 2340. Nah, kalau mau dipotong-potong atau di eh, sampai resisten gitu di stop ya itu kalau misalnya naik ke atas ke 2340-an ya take profit dulu nggak apa-apa. Tapi ingat ini apapun hasilnya meskipun ini ada tanda awal perubahan tren yang agak gedenya, ini kan masih bearish nih, belum bullish. Dan kalau bearish RSI-nya di apa 60-an itu hati-hati. Hati-hati itu karena mungkin itu adalah resisten. Dan memang ini juga lagi tes area resisten kan harganya tes sekitaran 2150 itu resisten. Dan akan sangat menyenangkan kalau ketika nanti mungkin minggu depan bikin sideways kecil, RSI-nya nggak turun ke bawah 60. Itu enak. Peluang untuk lanjut ke atasnya akan jauh lebih besar. RSI valid buat saham gorengan juga. Ya, asal chartnya bisa dibaca aja lah. Kadang kan ada yang chartnya cuman garis thread, 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 thread. Ya, susah kalau kayak gitu. Kita sudah berapa menit ya? Ada lagi pertanyaan? Tadi saham apa aja ya? Saya scroll ke atas lah. Aces. Aces, Aces. Eh, berlaku untuk chart intraday juga kah? Iya, berlaku. Selama chart itu bisa dibaca ya. Bahkan untuk chart eh, forex itu juga berlaku. Di 15 menit juga berlaku. Enak, sama-sama sama apa namanya? Sama-sama bisa dibaca. Masih bisa berlaku selama chartnya itu bisa dibaca. Karena di chart intraday kadang kan ada yang kalau likuiditasnya lagi kering kan susah tuh chartnya dibaca karena cuman garis-garis-garis gitu aja nggak ada candlenya misalnya gitu ya. Terus tadi Aces ya. Aces ini maksudnya tadi tanya apa ya? Saya lupa. Liatin Aces, oke. Ini sudah saya liatin. Aces. Nah, posisi terakhir, kondisi terakhirnya sekarang bisa dibilang sudah ada tren bullish yang dibentuk. Kemudian terkoreksi dan RSI-nya tes 50, kemudian naik lagi. Masih oke lah ini. Masih oke. Kalau mau misalnya punya barang di bawah ya batasnya 600 lah. Ke bawah 600 cabut dulu aja nggak apa-apa. Tunggu koreksinya selesai dulu berarti baru nanti cari sinyal rebound lagi. Kalau untuk sinyal berikutnya ya jelas ini kalau berhasil breakout 700 lanjut. Breakout 700 lanjut. Perkiraan resisten terdekat ya mau ambil puncak ini di 780 bisa. Minggu depan nih bisa dipantau nih Ajas. Kalau naik ke atas 700 bisa. Siapa lagi ya tadi? Agro, apakah sudah bullish? Agro. Agro belum bullish. Jelas ini bearish dan bearishnya masih di dalam eh, satu bagian dari bearish yang sudah dibentuk ya. Maksudnya gini,
Ini saya kotakin. Ini ini kan sideways. Tadi ngomong apa ya? Sideways, ini sideways lah pokoknya. Ini sideways. Tapi sideways-nya ini masih di dalam satu bagian bearish yang sebelumnya dibentuk. Nah, kalau di zoom out kan kelihatan bearish sideways. Kondisi seperti ini bisa aja nanti eh, berubah jadi bullish ya. Tapi juga bisa nerusin bearishnya, ya tinggal tunggu dia breakout yang mana gitu. Kalau agro. Terus coba di Nah, ini kan titik terluarnya nih. Yang inilah ya. Belum belum lah, tunggu dulu aja ya, emang masih masih sideways. Belum bullish. Apa lagi? Telkom, BMRI. Telkom, Telkom sih tunggu reboundnya lagi aja ya. Tunggu sinyal apa? Sinyal rebound. Kalau mau ini ditarik trendline ini bisa gini. Selama dia nggak turun ke bawah 30 RSI-nya. Kalau turun ke bawah 30 ini trendline-nya harus dihapus. Dan kalau breakout harus lanjut naik atau bikin zigzag higher higher lanjutan. Kalau terus breakout terus turun lagi ke dalam trend lainnya ya batal ini trend lainnya. Yang jelas tunggu sinyal tunggu sinyal eh, apa namanya? Strong rejection atau minimal good rejection di candlenya ini RSI-nya sudah nunjukin kalau harganya lagi di area support dan emang lagi di area support. Ini kan area support. Terus ini RSI-nya kan lagi di 40-an ya. RSI di 40, harganya di area support. Tinggal tunggu rebound aja. Kalau rebound, kalau nggak rebound ya udah nggak usah dipaksa. BMRI, BMRI mah sideways ya. Sideways ini pernah turun ke bawah 30 dan nggak naik ke atas 70 lagi. Jadi sideways-nya hati-hati ini juga range-nya nyempit banget. Range-nya nyempit banget. Adi. Adikarya. Nah, kalau kejadian seperti ini, Bapak Ibu kadang ada juga kejadian yang dari bawah 30 langsung ngegas sampai RSI-nya naik ke atas 70. Kalau seperti ini, saya lebih seneng tunggu dulu aja koreksi, koreksi. Ya, karena ini kan dari harganya juga belum bullish juga ya, baru baru nunjukin kemungkinan ada perubahan tren yang cukup signifikan. Karena kalau ditarik tren lain dari titik terluarnya si RSI, sini misalnya, nah ini kan baru breakout, ya kan baru breakout. Jadi mungkin ada perubahan tren. Ya ini memang sedang lagi sedang berubah. Saya akan lebih suka dia terkoreksi dulu, tunggu waktu koreksi itu baru dilihatin lah kelakuannya seperti apa. Begitu. Terus setelah koreksinya nyampe mana? Kalau misalnya koreksinya anteng-anteng aja dan RSI-nya masih tetap di atas 50, terus bikin sinyal strong rejection untuk naik, diikutin sih nggak apa-apa ya. Kalau turunnya sampai ke bawah 50 ya mungkin tunggu RSI-nya nyentuh area 40-an dulu, baru muncul sinyal bullish yang strong rejection gitu ya nggak apa-apa. Berkelakuan baik bisa masuk. Ya betul. Begitu Bapak Ibu. Dan kuncinya sih ini ya, kuncinya kalau misalnya Bapak Ibu pengen trading dan mau pakai bantuan indikator RSI, perhatikan aja arah dan zigzag RSI-nya. Terus nama-nama sinyalnya itu mau dilupakan juga nggak apa-apa. Yang penting perhatikan zigzag dan arah RSI-nya. Terus juga ikuti tren harganya, jangan dilawan ya. Kalau kalau trennya naik ya cari posisi buy. Kalau misalnya Morex atau trading gold trennya turun ya jangan ngebuy, ya cari posisi sell aja. Terus RSI rules hafalin.
Terus latihan biar biar apa terbiasa melihatnya jadi lebih enak pakainya. Karena kok ini salah Ami Broker mana ya? Karena sebenarnya era eh, ada materi juga tentang korelasi antara harga dan RSI dan itu akan panjang kalau dijelasin sekarang, tapi intinya begini. Misalnya saham apa ya? Misalnya di BTPS lah. Saya hapus semua dulu. Did all studies. Nah, jadi dari lihat RSI-nya sebenarnya sudah yang udah terbiasa liatin ya, itu tahu eh, harganya itu lagi seperti apa. Misalnya nih, ini 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 harganya waktu mana ya coret-coret ya? Di sini ini harganya naik nih waktu nyampe sini. Terus ini terkoreksi. Nah, ini kemudian sampai sini, ini kemungkinan harganya sideways. Nah, sideways kan, sideways terus dilanjut bearish. Di sini ini harganya lanjut bearish. Ini rebound, ini kena resisten harganya, terus terus dia turun lagi, lanjut bearish sampai nah ini bearishnya kenceng. Terus ini naik, ini kena resisten lagi, terus lanjut bearish. Ini masih bearish nih. Jadi segini ini mestinya BTPS lagi bearish dan yang saya kotakin ini mungkin dia lagi belok dari bullish terus jadi bearish. Yang di area yang dikotakin ya. Coba kita lihat. Ini apa? Oh, nggak ada price-nya. Oh, ada. Lu iya. Bearish lu. Bearish yang dikotakin ini lagi ya udah bearish emang ini udah ke 30 terus ini apa terkoreksi begitu. Jadi kuncinya itu tadi liatin arahnya dan zigzag ya si RSI ikuti tren harganya terus apa namanya hafalin rulesnya tadi sama latihan harus sering latihan observasi gitu sih liatin mana yang dimaksud sama si rulesnya coba lagi ya nah ini kan ini mulai bullish nih di sini nih dia mulai bullish terus terus tapi dia bikin tapi dia turun lagi bearish lagi nah bearish lagi mana nih mulai beloknya ini nih mulai belok nih kan begini lu oh enggak ding kan yang oh iya benar ini dia mulai belok tapi turun lagi ada pertanyaan tampilan chart di join desktop masih jadul apakah sudah ada link ke TradingView seperti di JOC Mobile mudah-mudahan cepat launching ya masih ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa launching terus ada pertanyaan lagi nggak ada Ru nih waktu ada Ru bullish ya ditunjukin sampai di sini bullish Ting. Ada Ru sampai sini dia bullish tren bullish sudah terbentuk coba kita lihat harganya lu udah naik lah paling enggak dalam dalam tren jangka pendeknya ya udah bikin bullish salah terus misalnya aduh belum punya barang gitu kan belinya kapan coba tunggu koreksi kelar
Ada zigzag higher higher low. Karena nggak lihat candlenya, jadi ini nih, mana tadi? Ini garisnya begini, breakout, bikin zigzag higher higher low. Anggap aja beli di sini ya, saya tandain. Beli di situ, ya cuan Kak. Sideways nih. Ini begini. Wing. Wah, cuan tuh pasti. Nah, saya tuh suka kalau misalnya lagi pegang barang, terus harganya naik, RSI-nya naik ke atas 70 kenceng kayak gini. Ya enak sih, tinggal dikekepin aja. Nggak perlu buru-buru dijual. Jualannya kapan ntar ya. Misalnya tadi udah beli di sini lah. Ai, ini misalnya jualan. Karena RSI-nya turun ke bawah 70, ada sinyal overbought, confirm jualan. Ada untung. Untung lumayan. Begitulah pokoknya cara pakainya ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah hampir 2 jam ya? Ditonton lagi aja ya. Semoga nggak mumet. Pasti sih mumet sih. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, kuncinya inilah. Perhatikan arah dan zigzagnya, ikuti tren harganya, kemudian RSI rules, hafalin. Itu dulu sih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, cukup. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Ada 25 peserta. Alhamdulillah. Sampai jumpa di Zoom webinar berikutnya ya. Recordingnya akan diupload di YouTube eh, YouTube channel kami, youtube.com/cuan community. Ya, Bapak Ibu masuk ke YouTube langsung cari aja cuan community itu ada. Nanti diupload di situ dan juga disebar di apa? Room Telegram juga lah linknya. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di Zoom webinar berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Dan nama saya Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.